Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak perlu perkenalan ya. Pokoknya minggu depan quiz intinya gitu ya. Oke, ini materi kita yang pertama ya terkait dengan PSHK 221 pengaruh perubahan kurs valuta asing. Ya, jadi bagaimana kalau misalkan di perusahaan itu ada transaksi dalam mata uang asing. Misalnya kayak eh, kita tuh mata uangnya rupiah, tapi misalkan kita melakukan transaksi impor, misalkan beli barang dari Singapura, misalkan gitu ya. Nah, itu kan berarti kita nanti berarti punya transaksi dalam mata uang asing, betul nggak? Dalam Singapura dolar. Nanti utang kita pun dalam Singapura dolar. Ya, atau kebalikannya kita jualannya ke Singapura, tapi jualannya pakai Singapura dolar. Nah, itu nanti bagaimana gitu ya. Sementara kan laporan keuangan kita pakai rupiah, betul ya? Oke. Nah, itu namanya pengaruh perubahan kurs valuta asing. Nah, di sini misalkan kita harus membedakan misalkan antara distinguish atau bedakan antara measurement ya dan denominasi ya dalam particular currency. Jadi misalkan gini. Jadi receivable ataupun payable yang didominasi dalam currency harus dibayar dalam currency tersebut. Misalkan kita tadi beli barang dari Singapura 10.000 Singapura dolar. Mata uang kita rupiah. Berarti tetap kita harus bayar 10.000 Singapura dolar. Itu namanya denominated. Ya. Berarti bayarnya harus misalkan bayarnya baru setahun lagi. Nah, sementara kursnya kan udah beda ya. Betul nggak? Kurs sekarang misalkan misalkan US dollar. Saat sekarang US dollar kursnya 16.100 misalkan gitu ya. Nanti pada saat bayar kan bisa aja 17.000, betul nggak? Nah, berarti untuk dapetin 10.000 dolar nanti pada saat bayar berarti 10.000 kali kita harus beli dolarnya dong. Harganya pada saat bayar berapa? 17.000. Ya berarti itu yang harus kita korbanin duitnya, betul nggak? Karena kita harus membayarnya sesuai dengan mata uang yang bersangkutan, ya berarti kalau mau dapetin mata uang bersangkutan berarti harus beli dulu dong dolarnya dengan kurs yang berlaku, betul ya. Nah, itu berarti harus dibayar tetap dalam currency-nya dia. Ya, itu namanya denominated, ya. Lalu ada recorded, ya. Recorded itu berarti dia harus diukur dengan currency-nya dia. Misalkan tadi kita punya utang 10.000 dolar. Kan mata uang laporan kita rupiah, betul nggak? Berarti 10.000 dolar itu setara dengan berapa rupiah? Ngerti nggak? Ya misalkan tadi 10.000 dolar setara dengan ya udah berarti 161 juta misalkan gitu ya. Gitu. Paham nggak? Gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kurs yang saat ini. Gitu ya. Oke. Ya, itu berarti namanya recorded. Berarti recordnya tetap harus pakai rupiah. Tapi 10.000 US dollar itu setara dengan berapa rupiah? Ngerti nggak? Gitu ya. Oke, itu namanya recorded. Nah, lalu ada yang namanya quotation, ada namanya direct quotation. Direct quotation itu maksudnya apa? 1 US dollar itu setara dengan 16.100. Itu namanya direct quotation. Paham ya? 1 US dollar setara dengan berapa? Saat ini 16.100 gitu ya. Itu namanya direct quotation. Ya. Oke, kalau indirect berarti kebalikannya ya. Dan ini jarang dipakai ya. Indirect quotation berarti 1 rupiah setara dengan berapa dolar. Nah itu kan kecil banget ya. Misalkan berarti berapa tuh? 1 rupiah setara dengan berapa US dollar? 1 dibagi 16.100 ya berarti. 0,00000 gitu ya. 0,000 US dollar. Gitu kan? Oke. Ya, 1 US dollar setara dengan 16.100 ya. 1 rupiah setara dengan 0,000000 gitu ya. Banyak lah pokoknya nolnya ya. US dollar. Paham ya? Nah, itu namanya indirect. Tapi kalau yang indirect itu jarang, nggak pernah dipakai lah. Ya rata-rata menggunakan direct quotation. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita masuk contohnya aja langsung ya. Oh ya, di sini ada beberapa apa? Definisi. Ya, ya. Tentang apa? Jangan sekarang masih ada kelas. Nanti tunggu
kelas ini selesai. Ya. Heeh. Tungguin aja. Oke. Kurs adalah apa itu kurs? Kurs adalah rasio pertukaran untuk dua mata uang. Itu tadi ya, misalkan 1 US dollar setara dengan 1600 gitu ya. Berarti 1 US dollar itu kursnya berapa gitu kan? Oke. Ya. 1 US dollar itu setara dengan kurs berapa? Ya. Itu namanya kurs. Ya. Lalu ada kurs penutup. Kurs penutup adalah kurs yang digunakan di akhir periode. Misalkan tadi kita mau bikin laporan keuangan 31 Desember. Berarti kursnya kurs pada tanggal 31 Desember gitu ya. Oke. Kurs pada tanggal 31 Desember ya. Lalu kurs spot. Kurs spot adalah kurs realisasi segera ya, sama aja. Misalkan kurs spot itulah kurs saat ini. Detik ini misalkan kalian lihat di Money Changer gitu ya, atau lihat di Google ya, kurs 1 dolar sekarang berapa gitu ya. Itu namanya kurs spot ya. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Ya, misalkan tadi mata uang fungsionalnya kita apa? Misalkan mata uang fungsionalnya Swiss apa? Pakai rupiah gitu ya. Itu namanya mata uang fungsional. Ya. Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Gitu ya. Nah, ini beberapa definisi lah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat transaksi. Nah, ini kita mulai dari transaksi keuangan ya. Transaksi kurs. Oke, misalkan kita lihat. Kita beli barang dalam mata uang yang berbeda. Misalkan American Trading. American Trading, a US corporation, membeli inventory dari Paris. Tanggal 1 Desember 2022 dengan harga 10.000 euro. Oke, jadi American Trading itu dia menggunakan apa? Fungsionalnya US dollar. Ya. Beli barang berapa? Beli inventory ya dari Paris gitu ya. Senilai 10.000 euro, ya kan? Nah, berarti bagi si Amerika itu euro itu mata uang asing, betul nggak? Ya kan? Oke, dia beli 10.000 euro. 1 Desember 2022 ya. Oke. Ketika kursnya berapa? 1 euro setara dengan berapa US dollar? 1,6600. 1,66 berarti ya. Ya enggak? 1 euro setara dengan satu, kan euro tuh lebih gede daripada US ya. Oke. Oke, 1 euro itu 1,66. Ya. Oke, kita jurnal dulu aja. Tanggal berapa nih? 1 Desember ya? 1 Desember. Ya. 2022. Jurnalnya gimana? Kok kas? Belinya kan ngutang. Convertible di mana? Kredit ya kan? Oke, convertible ya. Convertible. Nah, convertible ini dalam mata uang asing. Berarti kita tambahin namanya FG, foreign currency. Ya. Oke, kredit ya. Berapa? Setara dengan berapa dolar? 10.000 kali 1,66 ya nggak? Ngerti ya? Oke, berarti tetap 10.000 euro ya. Setara dengan 16.600 dolar gitu ya. Kursnya kan 1,66 kan? Debitnya apa? Ya, inventory ya. Inventory ya. Gitu ya. Jadi dia ngutang ya. 1 Desember utang. Terus 31 Desember dia American Trading close its book 31 Desember. Nah, berarti dia tutup buku ya. Tutup buku. Nah, berarti harus ada penyesuaian. 31 Desember kursnya berapa? Ya, 1 euro sekarang berapa? 1,655 ya. Berarti kursnya naik atau turun? Kurs euronya naik, nah turun ya? Ya, turun ya. Oke, jadi 1,655. Berarti kita kan dari sisi Amerika ya. Berarti untung atau rugi? Kalau kursnya turun. Untung karena utang ya. Berarti utang kita nilainya lebih kecil. Ya enggak? Berarti untung ya? Ya untung. Berarti AP-nya berkurang ya enggak? Convertible berkurang. Nah, ini berarti untung ya. Berarti ada
exchange gain, ya nggak? Laba ya. Oke, exchange gain. Ya. Oke, keuntungan dari selisih kurs. Ya, berapa nilainya berkurangnya? Berarti 1, berapa nih kursnya? 66, kurangin dulu ya. 1,655, ya nggak? Kali 10.000 euro kan? Nah, ini keuntungannya. 1,66 kurang 1,655 kali 10.000 ya. Oke. Berarti ada untung berapa? 5. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, terus dia harus bayar utang kapan? 30 Januari ya. 30 Januari, and it settle the account Januari 30 ketika spot rate-nya 1,6650. Oke. 30 Januari. Kita lihat dulu. Saldo AP-nya berapa? Saldo AP-nya berapa? 16.600 kurang 50 ya. Oke. Nah, sekarang kursnya naik ya. Berarti untung rugi. Rugi ya. Rugi berarti ya. Oke, berarti dia bayar kan? Oke, berarti dia bayar dulu. Berarti dia harus beli dolar dulu dong. Beli euro dulu ya. Beli euro dulu ya. Ya nggak? Beli euro dulu. Berarti beli euro dulu. Beli euro. Buat bayar utang kan harus beli euro ya. Berarti apa jurnalnya? Beli euro. Beli euro sekarang 10.000 euro setara dengan 1,6650. Berarti gimana jurnalnya? Beli euro. Beli duit. Iya, berarti beli duit. Apa pada apa berarti? Ya logika aja. Beli duit euro. Cash. Cash pada? Ya cash pada cash dong. Lah iya. Kan beli euro. Nguarin dolar. Dapat euro. Lah iya kan beli duit. Iya kan? Berarti cash euro, ya nggak? Foreign currency kan? Berarti kita dapat cash euro kan? Setara dengan berapa sekarang? 10.000 kali berapa harganya? 1,6650 ya nggak? 6650 ya. Pada cash ya nggak? Betul nggak? Kan belinya pakai dolar. Ngerti? Cash FC maksudnya apa? Berarti euro. Realnya euro kan itu kan? Ya nggak? Kita beli euro. Foreign currency bukan currency. Foreign currency. Ya berarti cash euro. Dapat cash kan euro kan? Pada cash ya nggak? Pada cash dolar kan? Nah baru abis itu bayar utang. Utang kita tadi berapa saldonya? HP FC habis ya. Utang kita berapa saldonya? 16.550 betul nggak? Ya kan? Harus dibayar pakai cash euro kan? Yang setara uangnya sekarang berapa? 16.665. Untung rugi. Rugi. Ya nggak? Utang kita kan 16.550. Ya nggak? Karena kan euronya naik ya. Dibayar pakai euro yang nilainya berapa? 16.650 berarti rugi dong. Exchange loss. Ya nggak? Debit ya berarti ya. Paham nggak? Ngerti? Ya. Karena kenaikan nilai dolar tadi kan menimbulkan untung rugi kan berarti ya. Gitu. Nilai utang kita kan 16.550 kan. Tapi kita beli euronya berapa? 16.650. Ya kan? Rugi dong kita kan? Ya. Euronya tetap sama. Euronya berapa nilainya? Ya 10.000, ya kan? Tapi dolarnya jadi beda, betul nggak? Ya. Dalam dolarnya beda. Ngerti ya? Paham?
Paham ya? Lanjut. Oke, sekarang tadi purchase, sekarang sales. Kita lihat. Sales denominated in foreign. Ya, sekarang kebalikannya berarti penjualan ya. Oke, 16 Desember. American Trading menjual inventory ke Roma Company dengan harga 20.000 euro. Ya. Oke, jadi American Trading jual ke Roma Company kan? Oke, Roma Company. Berapa? 20.000 euro. Padahal mata uang dia dolar ya. Tapi penjualannya dalam euro. Ketika spot rate-nya berapa? 0,6625. Ya. 0,66 0,6625. Oke. Berarti jurnalnya gimana? Jurnal dulu 16 Desember. Penjualan. Piutang. AR. Berarti AR-nya dalam bentuk foreign currency. Ya enggak? Pada piutang pada sale. Iya kan? Oke. Berapa? 20.000 euro kali 0,6625. Iya kan? Gitu ya. Dah, piutang. Oh ya, sengaja. Ternyata merhatiin. Kalian nggak merhatiin. 20.000 kali 0,66. Terus, 31 Desember dia tutup buku kan? Ketika rate-nya 0,6550. Oke. 31 Desember berarti harus ada penyesuaian. Berarti untung atau rugi tuh? Kursnya dari 0,6625 ke 0,6550. Untung atau rugi? Itu nih. When the spot, oke. American Trading close its book, ya kan? Oke. Dia close its book 31 Desember ketika rate-nya 0,6550. Dari 6625 ke 6550 turun ya? Turun. Oke. Untung atau rugi? Rugi. Karena apa? Karena piutang ya. Oke, berarti nilai yang akan kita terima turun kan? Kalau utang dia untung. Ya, oke, betul. Oke, berarti rugi ya. Berarti AR-nya berkurang ya enggak? Berarti di sini rugi exchange loss ya enggak? Pada AR ya, foreign currency ya enggak? Gitu ya. Berarti 0, berapa? 6625 kurang 0,6550 ya kan? Kali 20.000 ya. Rugi ya berarti ya. Oke. 0,6625 kurang 0,6550 kali 20.000. Rugi ya? Ya enggak? Kursnya lebih rendah kan? Kalau piutang kursnya lebih rendah rugi dong. Ya enggak? Ya.
Ya nilai US-nya lebih kecil gitu aja udah gampangnya. Nilai US yang akan kita terima lebih kecil dong. Rugi karena euronya turun. Kita kan kalau punya dolar maunya apa? Nilai dolar naik terus betul nggak? Pada saat ditukerin ke rupiah, gede dong buat kita ya nggak? Iya. Kan kita punya piutang kan? Piutang kita nilainya lebih kecil secara dolar betul nggak? Ya kan? Rugi dong berarti. Ya. Oke, lagi. Terus. Terus baru akan di collected 15 Januari ketika rate-nya 0,6700. Nah, untung atau rugi tuh? Ya, collection ya. Collection ya. Spot rate-nya berapa? 0,67 ya kan? Oke, untung atau rugi tuh berarti? Berarti ya udah kita berarti ini saldo piutangnya berapa? Saldo piutang kita terakhir kan berapa? 13.250 kurang 50. Ini kan? Oke, nah sekarang kita collect kan? Berarti kita terima euro kan? Cash dalam bentuk foreign currency kan? Berapa cash yang kita terima? 20.000 kali berapa? Setara dengan berapa sekarang euronya? 0,6700 ya enggak? Oke, sementara piutang kita berapa? Habis kan? Piutang kita 13.100 yang terbawa kan? Berarti untung rugi. Untung. Duit yang kita terima lebih banyak, betul nggak? Ya, berarti exchange G. Kredit ya. Ya. Ya enggak? Ya, berarti sekarang kita punya euro 20.000 setara dengan dolarnya berapa? 13.400 ya kan? Ya, setara dengan uang 13.400. Sementara piutang kita 13.100 berarti kita untung ya. Untung 300. Hah? Ada pertanyaan lu sama sini? Oke, terus apa lagi? Berikutnya tanggal 20 Januari and held the cash until Januari 2023 dan dia nukerin nih euronya dia ke dolar, betul nggak? Kan dia pegang euro tadi kan? Terus ditukerin euronya ke dolar tanggal 20 Januari. Kursnya berapa saat itu? 0,6725. Untung rugi? Untung, ya kan? Ya udah berarti jurnalnya apa? Dia nukerin euronya ke dolar. Ya berarti cash dolar berarti kan? Ya. Nah, 20.000 euro itu setara dengan berapa sekarang uangnya? 20.000 kali kurs sekarang kan? 0,6725. 0,6725 ya kan? Apalagi cash pada cash kan euronya ditukerin kan? Pada FC yang sebelumnya berapa nilainya? 13.4 ya enggak? Berarti untung rugi. Untung lagi ya kan? Exchange. Ngerti nggak? Ada komen? Ngerti ya? Dilogikakan aja, dilogikakan. Akuntansi itu dilogikakan.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Udah ya? Oke, berarti gini, berarti memiliki ya, memiliki utang atau piutang dalam mata uang asing, ya, memiliki utang atau piutang dalam mata uang asing, maka ya, eh, kalau jika memiliki utang atau piutang dalam mata uang asing, maka terdapat apa? Risiko, ya nggak? Ada risiko nggak? Ada. Ya, kalau kita punya utang atau piutang dalam mata uang asing, berarti kita memiliki risiko, ya kan? Ya, atas naik turunnya kurs, betul ya? Oke, maka perusahaan untuk meminimalisasi risiko, ya, untuk meminimalisasi risiko, ya, perusahaan bisa melakukan transaksi yang namanya derivatif, ya, untuk tujuan lindung nilai atau hedging, gitu ya. Jadi perusahaan bisa melakukan transaksi apa? Derivatif. Jadi untuk supaya resikonya minimal gitu ya, untuk meminimalisasi resiko, dia bisa melakukan transaksi yang namanya lindung nilai atau hedging. Ya, oke. Nah, ini udah ada soalnya, kita lihat. Nah, di sini misal, ya biar cepat ya. Oke. Oke, misal 1 September 2023, company swadaya mengorder inventory dari Jerman. Company swadaya ceritanya pakai US. Ya, ke US dollar, mata uangnya, ya, ya, mengorder inventory dari Jerman. Ya, ini bukan swadaya yang di sini, maksudnya beda lagi ya. Swadaya yang di Timur Leste ya. Timur Leste kan pakai dolar juga kan, ya. Company swadaya mengorder inventory dari Jerman. Harganya berapa? 10.000 euro. Itu tanggal 1 September ya. Nah, itu baru nyampe nanti barangnya tanggal 1 Oktober. Closing date-nya 31 Desember. Lalu utangnya bayar kapan? 31 Januari ya nggak? Gitu ya. Nah, terus company swadaya membuat perjanjian dengan Bank UOB untuk melakukan hedging utangnya dia untuk meminimalisasi loss. Swadaya membuat perjanjian untuk membeli euro. Nah, coba perhatikan. Tadi kan dia ngutang berapa ke Jerman? 10.000 euro. Baru dibayarnya 31 Januari kan? Nah, dia tahu nggak nanti kurs 31 Januari? Nggak tahu kan? Ada potensi rugi nggak? Ada. Lah, oleh karena itu dia mau meminimalisasi ruginya. Nah, dia melakukan transaksi derivatif. Jadi dia bikin perjanjian sama Bank UOB. Pokoknya nanti pada saat saya butuh euro, saya beli euro dari kamu, harganya 1 euronya 1,23 ya. Ngerti nggak? Hedging. Ngerti nggak? Jadi udah dikunci. Ngerti nggak? Jadi udah dikunci sama dia. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya saya beli 1,23. Ngerti nggak? Ya.
Kalau ternyata nanti kursnya di 31 Januari itu 1,25, siapa yang rugi? Swadaya atau UOB? Kalau ternyata kurs aslinya nanti pada saat 31 Januari 1,25. Yang rugi siapa? Rugi UOB. Kita untung dong. Kursnya 1,25 di pasaran, tapi karena udah ngunci, kita hanya beli 1,23. Ngerti nggak? Gitu ya? Oke. Ya. Tapi kalau ternyata pada saat 31 Januari kursnya 1,2, kita rugi karena kita tetap harus beli 1,23. UOB untung dong. Ngerti nggak? Gitu ya. Nah, itu dia. Ya. Oke. Jadi pasti ada yang untung, pasti ada yang rugi. Nggak mungkin untung dua-duanya, nggak mungkin rugi dua-duanya. Ngerti ya? Itu namanya derivatif. Ya. Oke. Jadi katanya derivatif itu seperti bermain judi. Ya kan? Ya. Karena ada gambling. Ya. Derivatif is like taking a bet. Jadi dia seperti bermain judi. Makanya tidak ada derivatif syariah. Ya kan? Nah, itu pro kontra. Kalau yang derivatifnya memang untuk tujuan lindung nilai, ya katanya nggak apa-apa. Tapi kalau ada derivatif buat main-main spekulasi gitu ya, mau ngambil keuntungan doang, itu berarti yang haram. Jadi tergantung niat. Ya, kalau mau melindung nilaikan boleh. Tapi kalau misalkan buat spekulasi, nggak boleh. Gitu ya. Maksudnya misalkan kita ini misalkan kemarin yang dalam kondisi krisis ekonomi misalkan gitu ya, kan dolar dari 3.000 ke 15.000 kan, misalkan ada orang sengaja beli dolar buat spekulasi gitu loh, ya, supaya ibaratnya mau taruh dolar supaya nanti dia membuat situasi supaya nilainya jadi 15 ketika, nah itu berarti haram ya kan. Oke, ini kan spekulasi ya, jadi seperti bermain judi sebenarnya ya. Oke, nah paham ya alurnya ya. Berarti dia ada perjanjian sama UOB untuk membeli di specific rate tadi. Oke, sekarang berarti kita jurnal dulu. Berarti di sini ada kursnya ya. Ada kurs-kurs tertentu. Nah, di sini ada kurs-kursnya. Nah, kita lihat. 1 September kursnya berapa? Tadi kan 1 September dia mesen ya. Pada saat dia mesen, kurs euronya 1,2. Nah, ini namanya forward rate. Forward rate itu artinya apa? Kurs yang tadi janjian, ngerti nggak? Dia kan janjian sama UOB ya, dia akan beli 1,23 ya nggak? Ya, oke. Itu dalam 150 hari gitu ya. Oke. Kan 150 hari ya, 1 September ke 31 Januari, betul nggak? September, Oktober, November, Desember, Januari. 5 bulan. 5 kali 30, 150 hari ya berarti ya. Ya nggak? Ini adalah kurs untuk beli di 150 hari kemudian. Ngerti nggak? Oke. 1 Oktober, barangnya baru nyampe kan? Nah, itu kursnya 1,19. Itu forward rate-nya sekarang nilai pasarnya 1,21. Untuk forward rate 31 Januari 2024. Tapi ini nggak akan berubah. Tadi yang nilai 1,23 itu nggak berubah. Karena kan udah janji di awal kan. Tapi kalau misalkan kita baru bikin perjanjiannya sekarang nih 1 Oktober, itu kurs untuk beli euronya itu udah jadi 1,21, ngerti nggak? Ngerti ya? Itu namanya kurs forward 120 hari. Tapi yang 1,23 udah nggak berubah kan udah janjian. Ngerti nggak? Tapi kalau kita baru bikin perjanjiannya sekarang, itu harganya udah berapa? 1,21 ya. Oke. 31 Desember kursnya 1,22. Nah, ini juga sama. Untuk forward ke 30 hari kemudian 1,26. Dan at the end kurs pada saat settlement 1,24. Oke, sekarang kita jurnal satu-satu. 1 September dia ngapain? Baru mesen kan? Baru mesen. Ya, baru mesen berarti 10.000 euro ya. Jurnalnya apa? Baru mesen. Jurnal saat. Jadi di sini dia ngambil posisi beli. Jadi dia main dalam tanda kutip ya, dia main judinya posisinya apa? Beli. Mau beli euro, betul nggak? Ya, berarti kalau dari sisi UOB main judinya apa? Posisi jual gitu ya. Ya nggak? Dia akan jual euro 1,23 betul ya? Jadi nanti bisa posisi beli, bisa posisi jual. Ngerti ya? Oke. Ya.
Jadi makanya kayak misalkan judi bola nggak boleh kan? Itu kan kayak derivatif kan? Ya, udah ngunci misalkan, oke ini lawan ini tiga tiga satu misalkan. Nah itu kita udah ngunci itu. Ya, udah ngunci skornya berarti kan? Ya, kayak gitu. Ya sama kayak derivatif. Ya, oke. 1 September 2023 jurnalnya gimana? Mesen barang. Kalau kalian mesen barang kira-kira jurnalnya gimana? Pesan pada antar. Apa? Kalau mesen barang jurnalnya gimana? Kring kring saya mesen gitu kan? Gimana? Tanggal 22, 23, 24, 25. Ya. Apa? Jurnal mesen barang? Ya no jurnal. Ah, mesen baru mesen kan? Dipancing jurnalnya apa? Bingung. Ini no jurnal. Apa yang mau di jurnal coba? Ya belum ada, ya belum barangnya belum ada, belum ada invoice-nya gitu kan? Ya, oke. Terus, barang datang kapan? 2 Oktober. Dah, jurnalnya gimana? Tadi berapa euro? 10.000 ya. Berarti jurnal pada saat barang datang gimana? Apa? Inventory. Inventory pada convertible. Apa? Convertible apa? FC. 10.000 kali 1,19 kan? Ya enggak? Ini kan? Nah, coba perhatikan. Yang forward. Jadi kalau kita melakukan transaksi forward ya, jika melakukan transaksi derivatif ya, maka harus ada penyesuaian ke nilai wajar. Oke, perhatikan. Awalnya kita eh posisi beli kita berapa nanti? Kita mau beli euro harganya berapa per 1 euro? Sekarang jadi berapa? Kalau kita baru janjiannya sekarang sama bank, sekarang udah 1,21. Berarti untung atau rugi? Kita kan janjiannya 1,23. Sekarang 1,21. Berarti apa? Rugi ya? Rugi. Karena sekarang lebih murah. Ya nggak? Rugi dong ya? Oke, rugi. Oke, berarti kita jurnal. Apa jurnalnya? Berarti loss ya? Exchange loss. Ya nggak? Exchange loss berarti berapa? 10.000 euro kali 1,23 kurang 1,21 ya. Oke. Exchange loss debit ya. 1,23 kurang 1,21. Pada apa? Nah, namanya pada apa kira-kira? Derivatif payable. Jadi kalau dia rugi, dia masuknya ke utang. Soalnya dia punya utang. Kalau rugi jadi utang ya. Derivatif payable. Ya. Jadi kalau untung derivatif receivable ya. Exchange loss pada derivatif payable. Tinggal. Jadi kalau derivatif kita rugi itu jadi utang. Ya. Paham? Lanjut. Nah, sekarang 31 Desember. Lihat, yang akun payable kita dari 1,19 ke 1,22 untung rugi.
Dari 1,19 ke 1,22. Rugi karena utang ya. Berarti rugi ya. Rugi kan? Berarti exchange, berarti utangnya nambah ya. Exchange loss pada AP ya nggak? Betul? 10.000 kali berapa? 1,22 kurang 1,19. Ya nggak? 10.000 kali 1,22 kurang 1,9. Paham ya? Rugi ya? Karena spot rate-nya naik, betul nggak? Utang kita nilainya naik kan berarti? Nah, sekarang yang forwarding gimana? Dari 1,21 ke 1,26. Untung ya, untung, betul nggak? Untung ya sekarang ya, karena kursinya naik kan? Karena kita ya eh, udah lebih mahal, betul nggak? Ya, harga beli kita kalau baru janjiannya sekarang udah lebih mahal, betul nggak? Untung berarti ya? Oke, untung. Berarti berapa tuh? Dari 1,21 ke 1,26 berapa? Oke, berarti untung ya? Apa berarti? Atau ini dulu, yang ini kita tutup dulu aja ya. Derivative payable pada exchange loss ya nggak? Tutup dulu ya. Oke, 200 ya. Oke. Berarti kita lihat ini kan udah tertutup kan? Berarti udah netral ya. Berarti dari 1,23 ke 1,26 berarti apa? Gain ya berarti ya. Gain, betul ya. Berarti nah kalau dia gain berarti derivative receivable pada exchange gain ya nggak? Oke, berarti 10.000 kali berapa? 1,26 1,23 ya. 1,26 kurang 1,2. Jadi kita tutup dulu yang terakhir kan? 1,26 kurang 1,23. Oke. Hah? Oke. Dah, sekarang terakhir 31 Januari. Terima apa? Terima pelunasan ya? Sorry, bayar ya? Bayar. Berarti saldo AP-nya berapa sekarang? Saldo AP-nya berapa di awal? 11.900 tambah 300 udah ya? Oke. 12 2. Berarti beli euronya dulu dong buat bayar utangnya ya. Oke, sekarang beli euro berapa? Berarti yang ini kan udah selesai nih. Berarti ini ditutup dulu, ya nggak? Berarti ini numpang lewat aja ya, ngerti nggak? Ya, ini saldo ini numpang lewat aja. Ya. Dah, sekarang beli euro. Gimana gimana? Untuk bayar utang kan beli euro dulu kan? Apa pada apa? Cash pada cash ya. Cash FC pada cash. Berapa? Belinya berapa tadi? 1,23 ya. 1,23. Nah, ini untuk cash yang realnya ya. Kan tadi udah janjian beli 1,23 kan? 10.000 kali 1,23. Betul nggak? Nah, cash euronya berapa? Setara dengan berapa sekarang uangnya? 10.000. Kursnya sekarang berapa? 1,24, betul nggak? Ya kan? 1,2. Ngerti nggak? Kursnya kan 1,24 sekarang. Tapi kita cuma beli 1,23, ngerti nggak? Karena kan emang janjiannya udah 1,23. Berarti untung rugi? Untung. Oke, berarti exchange gain. Nah, itulah gunanya hedging, betul nggak? Ya kan? Jadi harganya udah dikunci. Nah, terus bayar utang, betul nggak? Bayar utangnya gimana? Ya, berarti convertible FC kan? Berapa? 12 200 bayarnya pakai euro kan? Cash FC berapa? 12.400 berarti gain atau loss? Loss dong. Kan sebelumnya utang kita 12.200 setara dengan 12.200 tapi kita bayarnya 12.400. Duit kita sekarang sekarang 12.400 kan? Berarti exchange loss. Ya enggak? Oke.
Tinggal. Kan duit kita kan 12.400 kan? Tapi kita bayar utangnya berapa? 12. Berarti rugi dong. Duit kita lebih banyak keluar ya kan? Nilainya kan? Nilai dolarnya lebih banyak. Iya, rugi pas bayar. Coba nih. Coba lihat nih. Coba. Kalau with hedging. Ini without hedging. Coba. Nah, kita coba lihat ekstrimnya aja. Kalau kita nggak hedging, rugi kita berapa coba? Kalau kita nggak hedging, rugi kita berapa? Berat. 10.000 kali berapa kurang berapa? Kalau kita nggak hedging nih, 10.000 dikali berapa kurang berapa? Kalau kita nggak hedging, 10.000 dikali ya udah pada saat bayar kan 1,24. Pada saat terjadinya utang 1,19 kan? Ya udah, berarti 10.000 kali 1,24 kurang 1,19. Ya nggak? Kan terbentuknya utang pada saat 1,19 kan? Ya nggak? Pada saat bayar 1,24 kan? Ya udah, berarti kalau without hedging rugi kita 10.000 dikali 1,24 kurang 1,19 ya nggak? Ngerti? 500 ya. Rugi kita 500. Karena kita hedging, rugi kita jadi berapa? 10.000 kali berapa coba kalau kita hedging? Kalau karena kita hedging kita berarti ruginya berapa? 10.000 dikali berapa kurang berapa? 1,1,23 dong kan beli dolarnya 1,23 kan? 1,23 kurang 1,19. 500 kan? With hedging lebih kecil kan ruginya? Nah itulah gunanya hedging ya nggak? Paham? Kalau nggak pakai hedging rugi kita gope. Kalau dengan hedging rugi kita 4. Coba perhatikan. Dari semua jurnal yang udah kita bikin nih. Yang tadi kamu bilang pusing gitu kan. Coba pasti netnya lossnya 400. Coba bukti ya. Bukti nih coba. Gain sama lossnya kita totalin semua ya. Oke coba. Nih dari awal ya. Dari gain sama loss. Nih dari sini. Ini apa nih? Loss. 200 ya. 200. Yang dari ini. 200. Ya nggak? Tambah 300 kurang 200 kurang 300 gain kan kurang berarti ya ya nggak kan kredit kan terus tambah 300 kan debit kan kurang 100 tambah 200 ya nggak pasti hasilnya 400 kita enter ya 1, 2, 3 nah, sama kan kalau di netin jadi yang 400 ya. Dengan berbagai macam jurnal itu tadi ngerti nggak gitu. Paham oke sekarang latihan soal. Oke, ini rekamannya saya stop ya kalau gitu. Oke, ini tugasnya. Nah, ini tugasnya ya. Nah, kalau ini tugasnya, ya ini tugasnya samalah. Di jurnal diperlukan, tulis tangan. Oke, ini spot rate, order. Nah, sama, hampir sama dengan tadi ya. Oke, ini saya kirim dulu ke WA ya. Ya, berarti saya stop share. Stop. Oke, sampai minggu depan.